Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Maka mari kita menyembah Dia, agar kasih-Nya lebih lagi dicurahkan dalam kehidupan kita. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau,
Yesusku. Haleluya, ku berterima kasih atas kesetiaan-Mu dalam hidup ini. Oh haleluya, haleluya, oh Yesusku, terima kasih, terima kasih, oh terima kasih, oh Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau boleh ada di setiap musim kehidupan kami. Engkau boleh ada senantiasa di saat kami lemah, di saat kami jatuh. Engkau datang dan menopang kami Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami butuh firman-Mu. Engkau sedia bersabda melalui pembicara yang boleh menyampaikannya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Mari bersama di pagi yang baik ini kita datang kepada Tuhan. Kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Di bulan Juni ini subtema gereja kita adalah hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari besok lebih baik daripada hari ini. Amin. Puji Tuhan. Mari bersama kita buka dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Amin. Di hari ini kita akan belajar kembali mengenai hikmat daripada Tuhan. Hikmat ditulis di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 ini mengingatkan bagi setiap kita bahwa akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Setiap kita harus demikian saudara. Awalnya sudah baik, akhirnya harus lebih baik. Awalnya sudah benar, akhirnya harus lebih benar lagi. Ya, awalnya berdosa, akhirnya kita menjadi pribadi yang luar biasa, yang kudus di hadapan Tuhan, yang senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau subtema hari ini bahwa hari ini lebih baik daripada kemarin dan besok akan lebih baik lagi dari hari-hari yang akan di depan saudara. Saya yakin percaya Tuhan memberikan itu bagi setiap kita, bahwa firman-Nya berkata akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Ada sebuah kenaikan, ada sebuah progres yang positif, ada sebuah progres yang selalu naik ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Ada satu hal yang harus kita pelajari bersama, bahwa kita supaya ingin hari-hari kita lebih baik lagi adalah jangan pernah kita mengingat-ingat masa lalu kita. Jangan pernah kita mengingat-ingat masa lalu kita. Sesekali kita ingat boleh, tetapi jangan terkurung di dalam ingatan kita mengenai keberhasilan kita di masa lalu, mengenai kegagalan kita di masa lalu. Kenapa saudara? Karena seringkali itu bisa menjadi batu sandungan bagi setiap kita. Mari bersama kita buka di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Jangan pernah saudara kita mengatakan bahwa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat ya, di truk-truk gitu, di bis, di kendaraan umum, ada presiden kedua kita sambil melambaikan tangan, kemudian ada tulisannya,
enak zamanku toh begitu. Enak zamanku toh. It's okay, kita boleh mengingat sesekali bahwa di masa lalu kita mempunyai keberhasilan. Tetapi saudara, jangan pernah berkata bahwa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena sebenarnya Tuhan berprogres di dalam hidup kita. Tuhan berprogres di dalam diri kita, sehingga Tuhan jadikan kita semakin hari semakin bagus, semakin hari semakin luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan tidak izinkan kita mundur, saudara. Tuhan tidak izinkan kita mundur. Bahkan kalau ada orang berkata mundur selangkah untuk jalan 2 langkah, nah ini podo wae, saudara. Tetapi seringkali kita disuruh diam. Diam berbeda dengan mundur, saudara. Ya, kalau diam ya diam, stagnan di tempat, bukan mundur. Kalau mundur berarti mengalami kemunduran iman, kemunduran sesuatu hal yang dalam pekerjaan kita. Tetapi Tuhan ingin bahwa setiap kita semakin hari semakin naik, next level, naik terus dan naik terus. Bahwa kehidupan seorang Kristen, seorang percaya pada Tuhan harus senantiasa naik. Firman Tuhan juga katakan bahwa kita harus naik, tidak turun. Dan kita harus imani itu, saudara. Ada satu hal, jangan pernah berkata mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Kita mulai bersyukur, saudara. Kita buka juga di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-13. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Saya anjurkan Bapak Ibu membaca Pengkhotbah pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22 secara komplit. Di situ Bapak Ibu Saudara akan menemukan bagaimana kita harus menjalani hidup di dalam kehidupan kita. Dan itulah kehebatannya firman Tuhan, itulah kehebatannya Allah, sehingga apa yang kita baca ini up to date, saudara. Padahal pengkhotbah ini ditulis berapa ribu tahun yang lampau, tetapi sampai sekarang pun masih up to date. Itulah kebesaran Allah kita. Firman Tuhan katakan, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, pada hari-hari yang baik bergembiralah. Tetapi pada hari malang, tetapi pada hari kesukaran, tetapi pada hari ketika Bapak Ibu sudah dihimpit, firman Tuhan katakan apa? Ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Jadi Tuhan itu adil, membuat dua-duanya, saudara. Kita bisa diperhadapkan dengan hari yang baik, juga bisa diperhadapkan dengan hari yang kurang baik. Tetapi semuanya memiliki manfaat yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, kalau kita di hari malang pun kita bisa menemukan sesuatu mengenai masa depan kita, supaya kita tidak jatuh lagi, saudara. Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa yang sama, maka Tuhan izinkan memberikan hari yang malang di dalam kehidupan kita. Bukankah dua hal ini pasti kita alami? Hari yang baik, prestasi demi prestasi, kita memiliki sesuatu yang patut dibanggakan di masa lampau kita, ataupun kita memiliki hari yang berat, kita dibully, mungkin kita mengalami persekusi, kita mengalami sesuatu hal yang berat di dalam keluarga kita, di dalam sekolah kita, di dalam dimanapun kondisi kita mengalami hal-hal itu. Tapi saudara, yakinlah dan percayalah bahwa Allah menjadikan hari-hari itu tidak keluar dari kepeduliannya Allah.
Segala sesuatu Tuhan ikut campur di dalamnya. Dan mari bersama-sama kita lihat, perhatikanlah pekerjaan Allah. Dari situlah kita mulai bisa mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena anugerah daripada Allah saja kita bisa memiliki hidup yang luar biasa. Biarlah hari ini lebih baik daripada hari esok, dan hari besok lebih baik daripada hari ini. Jangan kita mengingat-ingat masa lalu kita. Jangan kita memperhatikan, kita fokus kepada masa lalu kita, baik hal yang positif maupun hal negatif, saudara. Jangan itu, saudara. Tetapi kita fokus kepada masa depan kita. Firman Tuhan katakan, perhatikanlah pekerjaan Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan. Dan lihatlah, penyertaan Allah begitu luar biasa bagi setiap kita, bagi setiap orang-orang yang takut dan percaya kepadanya. Dia akan memberikan hikmat bagi setiap kita, sehingga kita memiliki hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang memberikan hikmat bagi setiap kami. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami di pagi hari ini sampai petang nanti. Tuhan berkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.